Sakura. Ayo. Hai guys, jadi hari ini gue kembali, namun dengan konten yang berbeda. Seperti yang kalian tahu, sebelum membuat video ini, lo tahu kalau gue kemarin bikin konten nge-reaction video-video K-pop. But today, kita bakal ngenyuguhin hal yang berbeda terkait tentang SBMPTN tahun ini. Karena kasus kali ini membuat gue pengen banget menyuarakan pendapat gue. Jadi sekitar jam 10:30 tadi, gue nge-scroll Instagram dan gue nemuin sebuah video dari salah satu akun Instagram yang gue follow bernama Pejuang PTN Indo. Itu dia ngepost sebuah video pernyataan dari Ketua Pelaksana LTMPT Bapak Prof Budi Widyobroto terkait linjur. Apakah tahun ini boleh linjur atau enggak? Karena kan kita tahu yang diujikan tahun ini itu cuma TPS doang. Jadi banyak yang bertanya apakah anak IPA atau anak IPS atau apakah tahun ini kita boleh linjur gitu. Sebelum gue menyuarakan apa yang pengen gue suarakan, lebih dahulu kalian sepertinya harus nonton dulu video pernyataan dari Bapak Ketua LTMPT supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Check it out. Baik, Prof Budi, ada juga pertanyaan begini ya, Prof, ini kan pada saat di jenjang SMA biasanya kemudian memang dibagi menjadi lulusan IPS dan kemudian lulusan IPA begitu. Lalu dengan kemudian tesnya hanya tes TPS begitu, apakah ini artinya calon mahasiswa tersebut bebas memilih jurusan mana pada saat di perguruan tinggi tanpa mengikuti pembagian pada saat di masa SMA atau seperti apa, Prof? Jadi begini Mas Kevin dan masyarakat semuanya, jadi sekali lagi bertolak pada kondisi yang tidak normal ya. Jadi intinya bahwa kita itu sudah mempunyai kajian-kajian. Mengapa kita termasuk berani memilih hanya TPS saja yang kita ujikan ya, itu kita pakai untuk proses seleksi. Nah, itu juga sekali lagi sudah kita pertimbangkan semuanya. Dan tahun ini itu mohon maaf juga, sebetulnya di SNMPTN juga sudah, di beberapa program studi juga sudah. Nah, mohon maaf kepada masyarakat juga, kalau adik-adik dari jurusan IPA itu tetap pilihan dua program studi bisa di perguruan tinggi yang sama atau berbeda, itu bisa memilih entah dua-duanya IPA atau satu IPA satu IPS ya, program studi IPA IPS, atau dua-duanya IPS, itu anak IPA. Ya, kemudian yang penting kami sampaikan di sini, jurusan SMA atau yang sederajat, entah SMK dan sebagainya, itu sekarang kita sudah ada panduannya, termasuk pada waktu nanti adik-adik mendaftar itu, saya jurusan IPA. Saya diizinkan untuk memilih program studi apa saja, itu sudah ada Mas. Jadi artinya mohon maaf teman-teman yang dari IPS bahasa itu karena kajian kita juga sudah menunjukkan kalau berasal dari bahasa atau IPS mengambil program studi yang taruhlah kedokteran atau yang fisika atau yang lain, itu tingkat kegagalannya tinggi, sehingga berdasarkan kajian yang kita miliki, kita punya nilai subtes di TPS itu kita hubungkan dengan IPK pada waktu mahasiswa sudah di perguruan tinggi masing-masing, dan itu muncullah nanti ada pembatasan-pembatasan itu, termasuk nilai TPS itu sendiri. TPS itu kan sebetulnya di dalamnya itu sudah juga memberi gambaran Mas. Jadi artinya dengan TPS kemampuan untuk mengukur kemampuan kognitif ini, dan di dalamnya itu sebetulnya ada kemampuan penalaran umum ya, kemudian ada kemampuan kuantitatif, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir kemampuan memahami bacaan dan menulis, itu literasi. Jadi dari 4 subtes ini itu bisa kita buatkan clustering dan pembobotan
mau masuk program studi apa dan sebagainya, itu sudah ada faktor-faktor pembobotannya. Kira-kira gitu, Mas. Jadi guys, seperti yang kita tahu, UTBK tahun ini itu cuman dilaksanakan 1 kali. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau tahun ini kita cuman punya kesempatan 1 kali untuk ikut UTBK. Karena kan kita tahu kalau misalnya dulu UTBK itu dilaksanainnya 2 kali dan tahun ini berbeda. Ini terkait sama pandemi corona, jadi kita terpaksa melakukan UTBK selama cuman 1 kali doang. Dan yang jadi pembeda dengan tahun kemarin, tahun 2019 itu adalah dimana UTBK dan SBMPTN itu pendaftarannya itu sama-sama. Jadi kalau misalnya tahun lalu kalian udah tahu nilainya, terus kalian bisa nembak SBMPTN, tahun ini enggak. Tahun ini kita kembali ke sistem 2018 di mana UTBK sama SBMPTN itu pendaftarannya sama-sama. Jadi kalian enggak tahu nilai kalian berapa, tapi kalian udah langsung nembak kalian mau ke prodi mana dan PTN mana gitu. Dan FYI, gue juga salah satu pejuang SBMPTN tahun ini. Jadi doain ya. Semoga lo sama gue sama-sama lulus di SBMPTN ini dan bisa menuju kampus impian. Amin. Jadi berhubung sama pernyataannya Bapak Ketua Pelaksana LTMPT terkait bahwa anak IPA boleh linjur ke prodi manapun, itu menuai beragam komentar dari netizen ya di akun PTN Indo ini ya, di akun pejuang PTN Indo ini. Dan yang gue lihat adalah banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa anak IPS itu dianaktirikan atau dipinggirkan. Karena sesuai dengan pernyataan Bapak LTMPT di mana tahun ini yang pertama, anak IPA itu boleh memilih 2 prodi saintek sekaligus. Yang kedua, anak IPA boleh memilih prodinya 1 saintek, 1 soshum. Dan yang ketiga, anak IPA boleh memilih 2 prodi soshum sekaligus. Jadi gue rasa pernyataan ini yang membuat banyak sekali kalangan anak IPS yang berpikir bahwa pemerintah itu menganaktirikan anak IPS. Jadi di sini gue berusaha banget untuk open minded dan gak memihak jurusan manapun. Gue di sini berusaha untuk netral. Cuman di sini yang mengganggu gue adalah ketika kalian anak IPS berkata kalau misalnya dengan anak IPA bisa linjur, kalian itu dianaktirikan. No. Big no, tidak sama sekali menurut gue. Gak mau lo anak-anak IPS berpikir kalau anak IPA boleh linjur ke anak IPS, itu berarti ruang IPS dipersempit, lo dianaktirikan. Enggak boy, enggak kayak gitu. Gini ya, gue kasih tahu sama lo semua. Lo sebagai pemilik lahannya IPS, itu lo harusnya berbangga diri gitu loh boy. Ini lahan lo gitu loh. Dan bakal dilirik sama anak IPA yang gue yakin ya, notabene-nya ya, masyarakat Indonesia ini pasti berpikir kalau lo anak IPA, lo anak pinter. Nggak kayak gitu. Cuman lo harus berbangga diri sebenarnya, lo sebagai anak IPS harus berbangga diri dimana lo yang tuan rumah lahan ini gitu loh. Lo yang tuan rumahnya dan lahan lo tuh dilirik gitu loh. Berarti kan lahan lo ini laku gitu ya, kalau bahasanya ya, bahasanya laku gitu. Dan lo juga nggak boleh gitu pesimis seolah-olah ngatain ruang lo dipersempit karena anak IPA boleh linjur. Enggak kayak gitu. Seharusnya lo sebagai pemilik lahan itu harus lebih pede gitu loh. Karena ini lahan lo, ini lo tuan rumah di sini. Berarti lo yang bisa naklukin lahan lo sendiri gitu. Karena jujur ya, jujur sejujur-jujurnya, gue anak IPA dan gue mau linjur gitu. Oke, lo bisa bully gue segimanapun boleh, silakan bully. Karena di sini mungkin lo berpikir oke, gue bakal membela anak IPA karena gue linjur. No. Gue pribadi itu punya penyesalan sendiri kenapa gue dulu milih masuk IPA. Yang pertama, itu karena stigma orang-orang yang berpikir kalau misalnya masuk IPA itu lo pinter. Dan di sini gue nggak merasain itu, gue merasa kayak gue sama aja sama yang lain gitu loh. Dan yang kedua,
itu adalah karena keinginan orang tua gue, mama gue terutamanya, itu berpikir kalau misalnya lo bisa masuk IPA itu berarti lo pinter gitu. Dan gue baru nyadarnya sekarang gimana beliau itu close minded juga. Dan gue juga kemakan akhirnya, dan gue ikut, gue masuk IPA karena gue juga dulu mentingin gengsi banget. Oke, lo bisa bully gue di sini, itu emang kesalahan sih. Cuman gue mau tekanin di sini, boy, lo nggak dianaktirikan. Itu poin penting yang pengen gue kasih tahu ke lo semua anak IPS terutama. Nih boy, jadi gue pengen ngasih tahu ke lo nggak boleh berpikir kalau pemerintah itu mempersempit lahan lo sebagai pemilik lahan IPS. Oke, lo pasti bakal berpikir, anak IPA boleh masuk hukum, anak IPA boleh masuk akuntansi, anak IPA boleh masuk hubungan internasional, tapi anak IPS nggak boleh masuk ke kedokteran. Jadi gue mau ngelurusin yang bagian ini nih ya. Kenapa anak IPS itu nggak boleh masuk ke kedokteran? Ini menurut opini gue, menurut pandangan gue. Kan kita tahu nih tadi pernyataannya Bapak Ketua Pelaksana LTMPT, kalau misalnya lo sebagai anak IPS itu pengen masuk ke kedokteran, itu peluang gagalnya itu gede banget gitu loh. Gue nih ya, sebagai anak IPA, gue nggak mau dan nggak pernah berani ngambil kedokteran. Karena gini ya, kalau logikanya kedokteran itu kayak lo bakalan kerja nanti membantu masyarakat gitu loh, kesehatan masyarakatnya gitu loh, nyawa masyarakatnya gitu loh. Jadi kalau misalnya main-main sama kedokteran, itu fatal banget gitu. Kecuali kalau emang lo pede dan mampu untuk bisa masuk ke kedokteran. Tapi di sini emang konteksnya anak IPS emang nggak bisa masuk ke kedokteran. Setahu gue di PTN manapun itu udah dipertimbangkan pasti. Kenapa lo anak IPS nggak boleh masuk ke kedokteran? Karena gue, gimana ya gue ngomongnya, ke kedokteran itu hal serius gitu loh kalau menurut gue. Jadi ini harus ada pertimbangannya. Apalagi kalau misalnya lo anak IPS pengen masuk ke kedokteran, lo belum menyentuh pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan kedokteran sedikit pun gitu loh. Itu kenapa pertimbangannya lo anak IPS nggak boleh masuk ke kedokteran. Pasti semua itu ada pertimbangannya gitu loh boy. Menurut riset yang gue lakuin, ternyata anak IPS boleh kok linjur ke IPA gitu. Lo bisa cek ya daftar PTN di laman resmi SBMPTN. Misalnya kita ambil contohnya Ilmu Kesehatan Masyarakat UI. Kalau lo ngelihat informasi peminat berdasarkan jurusan SMTA, anak IPS bisa masuk ke Ilmu Kesehatan Masyarakat UI. Sih, anak IPS juga bisa boy, linjur ke IPA bisa. Cuman emang dalam konteksnya nggak semua prodi IPA anak IPS boleh ambil gitu. Dan yang gue tahu itu baru ke kedokteran aja ya, baru kedokteran aja yang anak IPS emang pure nggak bisa ambil. Tapi yang lain lo bisa cek sendiri di laman SBMPTN-nya langsung. Anak IPS tuh bisa juga ngambil linjur, bisa linjur ke IPA, bisa. Jadi lo please musnahin gitu loh pemikiran tentang oh anak IPS dianaktirikan. Enggak boy, enggak. Ya gimana lagi gue bilangnya, enggak, lo nggak dianaktiriin, sama sekali nggak dianaktiriin. Segala sesuatu itu pemerintah melakukan hal tersebut itu pasti ada pertimbangannya. Kenapa lo anak IPS nggak boleh masuk ke kedokteran? Dan itu konteksnya itu ke kedokteran aja. Lo bisa lihat PTN-nya langsung, apakah PTN itu menerima IPS linjur atau enggak, bisa lo lihat gitu loh. Jadi please stop berpikir kalau lo dianaktirikan. Enggak. Berapa kali lagi gue bilang enggak. Puasa. Gue pengen ngasih tahu lagi sekali lagi ya, ini SBMPTN. Ini bener-bener kemampuan kita yang diukur gitu loh. Hasil belajar kita yang diukur gitu loh. Kita sama-sama belajar TPS, kita sama-sama belajar pengetahuan umum, pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis. Kita sama-sama belajar itu untuk persiapan UTBK besok. Dan itu yang dinilai adalah hasilnya kita, kemampuannya kita pure di SBMPTN ini gitu loh. Jadi gue berharap banget untuk anak IPS, please stop berpikir kalau lo dianaktirikan. Enggak, lo nggak pernah dianaktirikan gitu loh. Ini lahan lo. Tapi gue pengen
lo semua anak IPS stop berpikir kalau lo dianaktirikan, dipinggirkan, ruang lo dipersempit. Enggak kayak gitu. Kalau lo pede sama kemampuan lo pasti bisa ngalahin anak IPA. Kita itu sama, IPA IPS itu sama. Kalau dalam pandangan gue emang gak ada yang pinter, gak ada yang geblek, gak ada. Kita sama. Kalau lo belajar sungguh-sungguh, anak IPA masih di sini juga gitu loh. Bisa lo taklukin anak IPA gitu loh. Jadi gue berharap dengan gue menyuarakan pendapat gue ini, lo semua gak pada bad hurt. Karena ini pure opini dari gue. Karena gue merasa terganggu banget ketika anak IPS mengatakan kalau mereka itu dipinggirkan, dianaktirikan. Gue sangat-sangat terganggu karena gue berpikirnya gak kayak gitu. Lo gak pernah dianaktirikan. Kita semua sama. Oke? Dan buat lo semua, buat kita semua pejuang SBMPTN, gue pengen dari sekarang pokoknya lo harus udah mulai belajar, harus udah ada persiapan. Kita tahu kalau SBMPTN itu tinggal 59 hari lagi, 59 hari lagi. Bayangin gak tuh? Ini tinggal 2 bulan lagi coy. Dan pesaing lo itu gak cuman satu kelas lo, nggak satu sekolah lo, nggak satu daerah lo, nggak satu provinsi lo, satu Indonesia boy. Pesaing lo satu Indonesia. Dan lo masih berleha-leha sekarang. Sumpah gue nggak ngerti lagi lo. Bayangin, teman-teman lo udah pada berprogres dan lo belum ngapa-ngapain, itu sumpah parah banget. Ingat, kesempatan tahun ini cuma 1 kali. Kalau lo gagal, habis gagal. Gue mohon kita semua sebagai pejuang SBMPTN bisa bersaing secara sehat. Gak ada yang merasa dianaktirikan atau di segala macemin. Gue gak mau yang berpikir kayak gitu. Pokoknya kita sama-sama berjuang. Kemana passion kita, kemana minat kita, kita perjuangin di sana, kita fokusin di sana. Dan gue pengen lo semua tetap jaga kesehatan. Di tengah pandemi corona ini, ayo kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan gue juga merasa like I feel the pain ketika gue juga dapat kabar kalau Politeknik Keuangan STAN tahun ini gak buka pendaftaran akibat pandemi corona ini. Mungkin buat anak STAN lo mungkin bisa linjur, mungkin kayak SBMPTN. Linjur ya. Jadi pokoknya jangan berkecil hati. Jangan merasa perjuangan lo belajar untuk STAN itu sia-sia, boy. Belajar itu gak ada yang sia-sia. Lo dapat ilmu itu bermanfaat dunia akhirat, boy. Jadi jangan pernah berpikir lo belajar 2 tahun, setahun untuk STAN, ternyata STAN gak ada pendaftarnya tahun ini. Jangan berpikir kayak gitu. Ilmu itu gak ada yang sia-sia. Gue yakin rezeki lo itu ada di jalan lain. Tetap semangat, oke? Jadi semoga kalian gak ada yang bad hurt pokoknya sama opini gue kali ini. Karena kita Indonesia bebas berpendapat. Ini pendapat gue. Semoga kalian bisa menerimanya dan bisa lebih open minded gitu untuk tidak meninggalkan komentar-komentar jelek di bawah. Tapi ya udah, itu sebagai kritik juga untuk gue kalau misalnya emang ada bagian dimana gue lebih membela pihak ini daripada pihak ini. Gue terima kritik apapun. Jadi terima kasih untuk yang udah mau meluangkan waktu lo buat nontonin opini gue kali ini. Semoga kita bisa berjuang secara sehat di SBMPTN ini dan kita semua bisa membayar usaha kita untuk bisa lulus di SBMPTN ini. Amin. Jadi mungkin segitu aja. Dan untuk kalian semua tetap jaga kesehatan dan sayonara.